Hai adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi kita dalam ibadah online sekolah minggu HKBP Lubuk Baja. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai ibadah kita, kakak mau sapa dulu adik-adik di rumah. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes. Nah adik-adik di rumah, semangat ya. Jadi sekarang kita sebelum ibadah, kita melakukan pemanasan dulu biar adik-adik lebih semangat lagi mengikuti ibadahnya. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi dari baca kitab suci doa tiap hari. Ayo adik-adik semangat semua, mari kita bangkit berdiri yang di rumah. Oke musik. Kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke Dede, kita nyanyikan sekali lagi. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tunggu. Oke adik-adik, bagaimana yang di rumah? Udah semangat belum mengikuti ibadahnya? Ayo kita semangat kakak. Oke adik-adik, diam duduk yang manis di rumah. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari lagu bahasa Batak, Las Rohaku Lama Muji, dan bahasa Indonesia Kami Puji dengan Riang. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikannya. Rohaku lama muji, hebat dalam mengolongi, sohongku kadang hebat, tidak bisa lari. Asal dosa hapuskan, takut dibatasi. Lasti rohana menonton, lehon yang dipuji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga di kasihan, hati kami penuhan. Kamu dosa dan derita, kelimpangan balengan, suka-suka yang abadi, misianmu menyerah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau selalu memberi kami kesehatan dan Engkau selalu menjaga kami. Tuhan, kami di sini guru-guru sekolah minggu mau melakukan ibadah buat online untuk adik-adik kami semua yang ada di rumah. Tuhan, kami sangat rindu bersama adik-adik kami untuk berkumpul kembali. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami semua, menjauhkan kami dari virus corona saat ini ya Tuhan, yang menjadi penghalang bagi kami untuk bertemu langsung dengan adik-adik kami. Ya Tuhan, kiranya adik-adik kami yang di rumah juga Tuhan, Engkau berkati, Engkau menjauhkan mereka dari segala mara bahaya.
Kami juga Tuhan memohon kiranya Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kami ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami. Bagi adik-adik kami jika saat ini ada yang sedang sakit, kami mohon kepadamu Tuhan kiranya Engkau beri penyembuhan. Dan sebentar Tuhan ibadah kami ini akan kami mulai. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami semua, memberi kami semangat bagi guru-guru sekolah minggu untuk melakukan ibadah online ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, kita akan membacakan pengumuman waktu sekolah Minggu. Minggu tanggal 28 Februari 2021. Nah, nama Minggu hari ini adalah Minggu Reminiscere. Artinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu. Nah, untuk khotbah hari ini adalah tertulis di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Topik minggu ini adalah berdoalah dan berjaga-jaga. Titah hari ini yang diambil dari titah ke-5 dan maksudnya. Ayo anak-anak sekolah minggu, sama-sama kita mengucapkan titah ke-5. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menurut menyalami jiwa mereka serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah titah ke-5. Masuk kita ke ayat bulanan di bulan 2 ini yang tertulis di Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk ayat bulanan di bulan 3 tertulis di ayat Roma 3 ayat 24. Ingat ya anak-anak sekolah minggu, hafal biar minggu depan bisa kita sama-sama mengucapkan. Saya ulangi lagi, ayat bulanan di bulan Maret, Roma 3 ayat 24. Oke anak-anak, kita akan berbahasa Batak. Jangan lupa kita sebagai orang Batak. Bahasa Batak. Berdoa, bahasa Bataknya matangiang. Bangun, bahasa Bataknya dungo. Pencobaan, bahasa Bataknya pangujunan. Tertidur, bahasa Bataknya tarpodo. Lemah, bahasa Bataknya gale. Nah, bagi anak-anak sekolah minggu, jangan lupa kita berbahasa Batak. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita akan mulai ibadah tatap muka mulai tanggal 7 bulan 3 2021. Nah, di setiap pos masing-masing, terkecuali Lubuk Baja. Masuk jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi. Nah, untuk mengikuti ibadah tatap muka anak sekolah minggu di kelas 5, 6, dan SMP. Untuk anak sekolah minggu Horong 1 dan 2 mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, membawa masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kita ibadah tatap muka tanggal 7
bulan 3 2021. Nah, informasi lainnya kalau kurang jelas, bertanya sama guru sekolah minggunya di setiap pos masing-masing. Demikianlah waktu anak sekolah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan pengumuman sekolah minggu. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu dari Kami Anak Sekolah Minggu. Ini harus semangat menyanyikannya di rumah, ikut gerakan kakak-kakak, oke? Ayo adik-adik, semangat semuanya. Ayo kita bangkit berdiri yang di rumah. Salam sejahtera, selamat pagi buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita dan kita siapkan hati dan pikiran kita supaya fokus pada ibadah kita saat ini, terlebih pada firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Di pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu yang berbahagia yang Tuhan berikan kepada kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang turut akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021, tertulis dalam Matius 26 ayat 36 hingga berakhir pada ayat yang ke-46. Mari adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama. Dan bagi adik-adik sekolah minggu yang belum bisa membaca, mari dengarkan baik-baik firman Tuhan pada saat ini. Mari adik-adik kita baca bersama-sama Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat yang ke-46. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani.
Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, mau mengajarkan kepada kita akan pentingnya doa dan berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam pencobaan dan jatuh ke dalam dosa. Adik-adik di rumah, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan doa? Doa adalah nafas hidup orang percaya dan juga anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau ada dari antara adik-adik sekolah minggu yang malas bahkan tidak mau berdoa, itu tandanya dia sudah mati dalam hal iman atau kerohaniannya. Yang kedua, doa itu adalah disebut juga sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika adik-adik sedang ada masalah, ketika adik-adik sedang lagi sedih, marah, senang, kesal, berbicaralah kepada Tuhan melalui doamu, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan juga menunjukkan jalan keluar dari kesedihanmu, sehingga hatimu bisa tenang dan bisa damai. Karena Tuhan itu adalah
Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kita, apalagi doa-doa anak sekolah minggu. Yesus juga dalam firman Tuhan hari ini adik-adik sedang berada di Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya yang bernama Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes. Di sana, di Taman Getsemani, Yesus berdoa sendiri. Sementara 3 orang muridnya yang dia bawa, Yesus menyuruhnya untuk tetap tinggal dan berjaga-jaga di tempat yang tidak jauh dari tempat Yesus berdoa. Saat itu adik-adik sekolah minggu, Yesus lagi bersedih karena sebentar lagi dia akan menghadapi hal yang menyakitkan dan sangat mengerikan. Yesus akan ditangkap, Yesus akan diadili, Yesus akan disiksa sampai mati di kayu salib. Tahu adik-adik, kenapa Yesus ditangkap, diadili, disiksa, bahkan mati di kayu salib? Bukan karena dosa atau kejahatan yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi semuanya itu dia lakukan untuk menebus dosa manusia, untuk menebus dosaku, dosa adik-adik sekolah minggu, dan menebus dosa umat manusia dari iblis dan juga dari maut. Adik-adik sekolah minggu, Yesus berdoa tujuannya supaya Bapaknya memberikan dia kekuatan dan Yesus siap untuk menjalani masa-masa sulit atau penderitaan yang akan dia alami atau yang akan Yesus hadapi. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sedang berdoa tadi? Mereka tertidur. Kenapa bisa tertidur? Bisa saja adik-adik sekolah minggu mereka lelah dalam perjalanan, atau mungkin murid-murid Tuhan Yesus tadi mereka sedang mengantuk dan mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, apa yang disuruh oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka tertidur, tidak berjaga-jaga, dan juga tidak berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah adik-adik pernah tertidur? Atau mungkin pernah pada saat ketika mau berangkat ke sekolah, adik-adik terlambat ke sekolah. Kenapa terlambat? Karena mungkin tertidur atau mungkin terlambat bangun. Atau adik-adik pernah tertidur mungkin ketika firman Tuhan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, atau mungkin juga ada temanmu atau orang tuamu ketika berdoa, doanya panjang sehingga adik-adik sekolah minggu tertidur. Atau mungkin saja ada temanmu yang ketika dia berbicara, adik-adik tertidur. Nah, jika itu terjadi adik-adik sekolah minggu, berarti adik-adik sekolah minggu kita telah memberikan kesempatan kepada si iblis untuk menang atas diri kita. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dengan sikap Yesus tadi dalam firman Tuhan hari ini, kita mau diajak untuk meneladani Yesus, terutama tentang hal berdoa dan juga berjaga-jaga.
Mengapa kita harus berdoa? Adik-adik sekolah minggu, yang pertama, karena Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, berjaga-jaga, waspada, karena iblis itu akan mencari kelemahan kita saat kita malas, saat kita lemah. Iblis akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, mengapa kita harus berdoa? Agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kita. Adik-adik bisa hidup bersama dengan Tuhan, bisa mendapat kekuatan dan juga penghiburan dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan bersama dengan Tuhan, dan kita harus dekat dengan Tuhan. Sehingga kalau adik-adik lagi takut, lagi khawatir, adik-adik bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menguatkan kita. Berjaga-jagalah, waspadalah, dan tekunlah berdoa. Itulah seruan dari firman Tuhan pada hari ini untuk kita adik-adik sekolah minggu. Dalam situasi apapun, atau mungkin kita sedang takut karena ada sesuatu penyakit dalam tubuh kita, atau mungkin ada banyak tugas dari sekolah, atau kita tidak bisa mengerjakan tugas dari sekolah. Solusi, jalan keluar dari semuanya itu, Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah, bangunlah hubungan dengan Tuhan, milikilah iman yang teguh, agar iblis dapat kita kalahkan. Sekali lagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kita tetap siap dan diberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita hari-hari ke depan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu pada saat ini yang mengajari kami agar kami selalu bertekun di dalam doa, menyampaikan segala yang terjadi dalam kehidupan kami, untuk menyampaikan apa yang kami rasakan, baik ketika kami sedang bersukacita, sedang marah, bersedih. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami, memberikan kami petunjuk agar hati kami boleh damai dan boleh hidup di dalam sukacita. Ajari kami Tuhan untuk selalu tetap siap siaga, waspada dan berjaga-jaga dalam hidup kami, karena setiap saat iblis selalu melihat kelemahan kami supaya dia bisa masuk menguasai kehidupan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu dan Tuhan juga diamlah di dalam hati kami, agar kami boleh melakukan segala yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati juga seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, jauhi dari segala mara bahaya, penyakit, dan juga yang membuat hati kami berduka. Tuhan, inilah kami, anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu menyertai, membimbing kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan ketika kami sedang belajar, ketika kami sedang mengerjakan sesuatu, pekerjaan kami. Kiranya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah senang ya mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik bertambah pintar. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita harus memberikan apa? Persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan kita ingat dulu janji kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Lehono kudo peleaku debata dan margabus audisi. Kita akan bernyanyi dari betapa hatiku berterima kasih. Sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Shalom. Baik adik-adik sekolah minggu, terima kasih sampai di sini ibadah online kita hari ini. Minggu depan jangan lupa ibadah lagi ya. Sampai jumpa.